Yang paling berbahaya di tempat ini adalah hawa dingin yang tiba-tiba datang, yang mampu merubah embun menjadi beku seperti salju. Tidak jarang, pemburu yang tersesat mati kedinginan di hutan ini. Oh, itu kenapa Uyut membuat rumah seperti sarang rubah? Iya, kalau saya buat rumah di atas, sudah lama saya mati membeku. Dan terkadang, kalau gunung sedang pilek dan batu-batu, sering mengeluarkan hawa panas yang mampu membakar apa saja. Sementara, kalau saya di dalam liang, saya hanya merasakan hangat. Jadi tidak mungkin ada orang yang tinggal di dekat kawah kan, Uyut? Apa perlu saya ulangi omongan saya? Bilang pada suamimu, kalian tidak akan mendapat apapun di sana, kecuali mara bahaya. Jangan-jangan dia sendiri yang disebut orang Empu Wanaraja. Tidak usah berpikir bahwa aku Empu Wanaraja. Percayalah, aku tetap Uyut Sawega, yang bau rekso hutan wingit ini. Maaf, Uyut. Kalau kami tidak percaya kepada Uyut, kepada siapa lagi kami harus percaya? Ayo bantu Uyut, bawa kayu ini ke dalam. Baik, Uyut. Saya yakin dialah Empu Wanaraja itu. Dia mampu membaca isi hati orang. Tinggal masalah cara untuk mendapatkan wejangan untuk menghadapi kedua ilmu sakti itu. Wirat! Ya, Bi. Marilah, nak. Saya akan selalu merasa bersalah sekali kalau tidak mengatakan yang sebenarnya kepada kalian tentang Empu Wanaraja. Sebenarnya, Empu Wanaraja itu memang pernah ada. Pendekar Mahasakti yang mendiami puncak Cerme. Tapi beliau sudah meninggal 15 tahun yang lalu. Itu kenapa saya pindah kemari. Sebelumnya, Uyut, Saya antil beliau. Pembantu yang mengabdi sejak kecil, yang meladeni segala keperluan dan kebutuhan guru. Jadi di sana jugalah saya harus menemani guru. Tapi jarang saya ikut ke puncak Cermai. Saya tidak tahan dengan bau asap belerang. Apa sebenarnya yang dicari Empu Wanaraja di sana? Sebenarnya apa yang guru cari di puncak sana? Ketenteraman batin, Sawega. Dari puncak gunung, aku bisa melihat selebar-lebarnya bumi Mayapada. Dari daratan yang luas sampai ke laut utara. Begitu luas jagat ini. Dan begitu kecil manusia di dalamnya. Hanya untuk itu. Kalau manusia sudah tahu betapa kecil dirinya dibandingkan alam semesta, kenapa kita harus sombong? Kamu tahu kawah Gunung Cermai ini? Kalau dia murka, apa kamu pikir aku bisa selamat? Sawega, siapapun tidak akan bisa menyelamatkan diri, walau dia pendekar yang paling sakti sekalipun. Betapa lemah kita sebenarnya. Tapi karena selalu terkungkung dalam kehidupan yang sempit, maka tiba-tiba kita bisa merasa paling hebat. Guru. Guru menangis. Saya malu. Selama ini merasa jadi orang paling hebat, paling sakti dari yang tersakti. Bahkan aku mampu mengalahkan orang yang memiliki ajian Mancasona dan Rama Rontek sekalipun. Tapi di hadapan alam ini, aku bukan apa-apa. Aku hanya sekedar debu yang melekat, menempel di pakaian seorang Brahmana. Sejak itulah
Guru tidak pernah mau lagi turun ke kadipaten ataupun ke kota raja. Dia menyepi sendirian dan menyuruh saya tinggal di sini. Cuma sepekan sekali menengoknya. Sampai akhirnya beliau meninggal. Uyut, pernahkah Empu Wanaraja menceritakan bagaimana cara menghadapi ilmu Pancasona? Yang perlu kamu ketahui, bahwa setiap ilmu ataupun ajian pasti punya kelemahan. Itu saya juga tahu, Yud. Anak kecil pun tahu kalau semua ilmu pasti punya kelemahan. Tapi di mana kelemahan itulah yang sulit untuk tahu. Menurut saya, mah, biasanya kelemahan itu letaknya dekat sekali dengan kekuatan atau kehebatan. Lalu apa kehebatan ilmu Pancasona? Walau tubuhnya hancur dengan ajian reka gunung, tapi dia bisa hidup lagi kalau tubuhnya tertiup semilirnya angin. Cegah supaya tubuhnya yang hancur. Jangan sampai terkena semilirnya angin. Buatkan peti. Lalu masukkan tubuhnya yang hancur ke dalam peti kayu. Lalu kuburkan. Dia tidak akan pernah bangun untuk selamanya. Bagaimana dengan ilmu Rawa Rotek? Di mana tubuhnya yang sudah hancur akan hidup kembali kalau tubuhnya menempel tanah. Ya cegah. Jangan sampai tubuhnya terkena tanah. Lemparkan di atas para. Dan bakar tubuhnya sampai hangus. Lalu tebarkan abunya ke laut. Dia tidak akan bangkit lagi. Tampaknya kamu punya masalah dengan kedua pemilik ilmu abadi itu, Wirat. Iya, beberapa kali kami bertarung. Mereka berhasil saya remukkan. Tapi selalu saja bisa hidup kembali. Ini kuburan Buana Raja. Saya temukan beliau sudah meninggal dan menuliskan pesan minta dikuburkan di tempat ini. Jasadnya wangi, padahal mungkin sudah 1 pekan beliau meninggal. Kenapa tidak dibakar, Uyut? Beliau tidak mau. Katanya, supaya semua orang yang memuja kesaktiannya akan tahu bahwa sesakti apapun dia, akhirnya harus takluk pada garis kematian. Musuh-musuhmu yang memiliki ajian Pancasona dan Rawa Rotek pasti manusia jahat yang selalu mengganggu dan menindas rakyat kecil yang tidak berdosa. Sehingga kamu sangat bernafsu untuk melenyapkan mereka, bukan? Kalau memang mereka orang jahat seperti itu, kamu akan semakin mudah untuk menghancurkan mereka. Sebab kedua ilmu itu sangat pantang dipakai untuk kejahatan. Selama ini saya tidak pernah pedulikan apa yang disebut kejahatan itu. Bagi saya, siapapun yang telah menyakiti hati saya, dia orang jahat. Dan siapapun yang telah mengalahkan saya, dia jahat dan harus dibasmi. Oh, jadi bukan orang jahat yang selalu mengganggu dan merampok harta rakyat kecil yang tidak berdosa. Saya tidak ada urusan dengan rakyat.